Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu lagi pada kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau memberi kami kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami, berikan kami pengertian ketika kami belajar atau mendengar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami melakukannya. Dan kehidupan kami selalu dituntun oleh firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini dalam memberitakan firman-Mu ya Bapa, sehingga semua yang mendengar boleh terberkati. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 14 dengan judul berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu dan hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah kita telah membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema untuk minggu ini adalah mendengar dan melakukan firman mendatangkan berkat surgawi. Kita telah membaca firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan 14. Kitab Ulangan adalah kitab kelima dalam kitab Pentateuk atau kitab Torah. Kitab Ulangan berarti berisi tentang peraturan, ketetapan, perintah, dan firman Tuhan yang sudah diulang
pada kitab-kitab sebelumnya dalam kitab Pentateuk. Dan firman Tuhan kali ini berisi tentang pidato perpisahan Musa yang dia sampaikan kepada orang Israel menjelang orang Israel akan menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Musa adalah seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan Allah yang mendampingi umat Israel atau orang Israel sejak dari tanah perbudakan tanah Mesir sampai berada di padang gurun. Dan ketika Musa menyampaikan firman ini kepada orang Israel, karena Musa tidak akan bersama-sama lagi dengan orang Israel di tanah perjanjian. Sebab Tuhan tidak berkenan untuk Musa masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu bisa kita baca dalam Ulangan pasal 4 ayat 21. Kita membaca Ulangan pasal 4 ayat 21. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakanya. Menjadi milik pusakamu. Maka karena Musa tidak akan memasuki tanah Kanaan atau tanah yang dijanjikan Tuhan, maka Musa memperlengkapi dengan mempersiapkan orang Israel supaya mereka mengingat lagi hukum, ketetapan, firman, peraturan yang disampaikan Tuhan Allah. Karena ketika mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian, itu berarti orang Israel tidak akan lagi hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Mereka akan memiliki tanah air sendiri, mengelola tanah pertanian mereka sendiri, memelihara ternak di tempat mereka sendiri, bahkan boleh dikatakan mereka akan menjadi suatu bangsa yang memiliki kebebasan untuk hidup sebagai suatu bangsa di negeri mereka sendiri. Maka ketika mereka akan memiliki tanah air untuk mereka hidup, dikhawatirkan ini akan menyebabkan mereka menjadi lupa kepada Tuhan, berubah setia. Apalagi bangsa-bangsa di sekitar tanah Kanaan adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Israel atau Allah yang hidup. Dan orang-orang Israel akan hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa tersebut. Jangan-jangan mereka akan berubah setia dan meninggalkan Tuhan, meninggalkan kepercayaan mereka kepada Allah Israel. Itulah sebabnya Musa memperlengkapi orang Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan dengan firman, kehendak, ketetapan, sehingga firman itu akan diingat oleh orang-orang Israel. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan ini, maka kita menemukan di sana banyak sekali berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan Allah itu dapat kita baca mulai dari ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Jika engkau, ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan selanjutnya, berkat-berkat yang dimaksudkan ini kita bisa menemukan itu dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Berkat-berkat apa saja yang dijanjikan kepada orang Israel? Yaitu mereka akan diberkati di kota, diberkati di ladang, diberkati buah kandunganmu, mereka akan beranak cucu di sana, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu,
lembu sapi, dan kandungan kambing domba. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Jadi kebutuhan jasmani. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, tentang keselamatan. Kemudian musuhmu akan mengalami kekalahan. Jadi Israel akan mengalami kemenangan ketika ada dalam peperangan. Lalu lanjut, berkat atas lumbungmu, berkat di dalam segala usahamu. Segala pekerjaan orang Israel akan diberkati oleh Tuhan, bahkan lumbung-lumbung mereka akan penuh. Engkau diberkati di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, yaitu negeri Kanaan. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Artinya Tuhan memilih umat Israel sebagai umat kepunyaannya, yang kudus, berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Jadi bangsa-bangsa akan segan, akan hormat kepada bangsa orang Israel, karena ada Tuhan, dan kehadiran Tuhan ada di tanah perjanjian. Selanjutnya, Tuhan melimpahimu dengan kebaikan dan buah kandunganmu. Sekali lagi ditegaskan di sini tentang keturunan. Buah kandunganmu, hasil ternakmu, dan hasil bumimu. Ayat 12. Perbendaharaanmu melimpah, langit memberi hujan bagi tanah pada masanya, yaitu pertanian. Memberkati, Tuhan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau tidak meminta pinjaman, tapi justru engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Dan ayat 13, Tuhan mengangkat menjadi kepala, bukan ekor, tetap naik dan bukan turun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan ini, maka kita melihat bahwa ternyata Tuhan Allah itu suka umat-Nya yang dipilihnya, yaitu umat Israel atau orang Israel, hidup dalam berkat-Nya. Maka Tuhan dengan terbuka menyampaikan firman-Nya ini menyampaikan isi hatinya Tuhan melalui Musa. Jadi kita menemukan dalam pembacaan firman Tuhan di Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayat 14, ada janji bersyarat. Bukan hanya berkat, tetapi ada janji bersyarat. Janji yang bersyarat itu adalah janji berkat. Dan syaratnya adalah apabila engkau, di ayat 1 kita menemukan itu di ayat 1, ayat 9, ayat 13 sampai ayat 14. Janji yang bersyarat yaitu jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan segala perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi dan seterusnya. Janji apa yang disebut sebagai janji bersyarat? Yaitu tadi janji berkat yang kita sudah baca ayat per ayat. Kemudian syarat untuk mendapatkan janji itu adalah apabila orang Israel mendengarkan dengan baik-baik suara Tuhan Allahmu, lalu kemudian melakukan dengan setia, dengan keteguhan, dengan ketetapan hati, apa yang dilakukan, perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan yang Musa sampaikan. Jadi untuk menerima janji berkat, maka orang Israel harus melakukan syaratnya dulu, yaitu mereka harus taat, setia, mendengar firman, melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan. Mereka harus taat dan setia dan hidup berkenan kepada Tuhan.
Maka kita melihat bahwa firman ini berisi tentang banyak berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan Allah kepada orang Israel. Itu berarti bahwa firman Tuhan ini bicara juga tentang masa depan dari Israel. Karena mereka dipilih menjadi suatu umat yang kudus, dipilih untuk menjadi suatu bangsa, sehingga melalui umat Israel ini, orang-orang atau bangsa-bangsa di sekitar orang Israel bisa mengenal Allah yang hidup. Supaya umat Israel juga harus tetap ingat akan hukum Taurat dan tuntutannya dengan mereka bersiap mendengar dan melakukannya. Walaupun mereka sudah berada di tanah perjanjian, tetapi mereka tetap ingat akan hukum Taurat dan tuntutannya dan bersedia mendengar, taat, dan melakukannya. Maka ketika Tuhan memilih orang Israel sebagai umat pilihannya dan nantinya akan menjadi bangsa pilihan Tuhan, itu memang adalah keinginan Tuhan. Tetapi tidak membebaskan Israel bahwa mereka hidup tanpa aturan. Sekalipun orang Israel itu dipilih sebagai orang-orang pilihan dari Tuhan, menjadi suatu umat yang kudus, bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka harus hidup sesuai dengan aturan, ketetapan, kehendak, dan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mereka tidak boleh berjalan atau menjalani kehidupan dengan memakai aturan, ketetapan, kehendak sendiri. Mereka harus menundukkan pada kehendak, aturan, ketetapan dari Tuhan Allah. Itu berarti bahwa fokus penyembahan daripada orang Israel itu adalah Tuhan Allah. Di luar mereka di luar mereka tidak berfokus kepada Tuhan Allah, berarti mereka menyembah ilah lain. Kalau mereka menyembah Allah, berarti mereka akan mendapatkan berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketika mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah ilah-ilah lain, berarti mereka telah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melalui firman ini, Musa mengarahkan orang Israel supaya mereka berjalan lurus, berjalan di jalan Tuhan, berfokus kepada Tuhan, tidak memilih jalan yang ke kiri ataupun ke kanan. Mereka tetap menyembah Allah yang hidup, maka dipastikan bahwa mereka memiliki masa depan yang terbaik, masa depan yang gemilang di tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka akan menerima segala berkat yang diucapkan yang kita sudah baca dalam beberapa ayat tadi. Mereka akan menerima semua itu kalau mereka hidup taat dan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mau ditegaskan dalam firman ini berarti hubungan antara Israel dan Tuhan Allah itu tergantung pada kesediaan dari orang Israel untuk mendengar dan melakukan kehendak, ketetapan, dan firman Tuhan. Jika orang Israel taat dan setia kepada Tuhan, maka mereka akan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Sebaliknya, jika mereka tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan, mereka akan mengalami kutuk dan tentu mereka tidak akan mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Jadi, masa depan orang Israel di tanah perjanjian bergantung pada ketaatan dan kesetiaan mereka memberlakukan firman, kehendak, ketetapan Tuhan, bergantung kepada kesetiaan dan ketaatan mereka mengikuti Tuhan. Ketika orang Israel itu taat dan setia kepada Tuhan, maka itu adalah bentuk atau sikap rasa terima kasih, rasa syukur kepada Tuhan yang telah memilih mereka menjadi suatu umat yang kudus, dan bahkan yang telah memilih orang Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan.
Dan ketika orang Israel tidak mau mendengar suara Tuhan atau tidak mau melakukan kehendak Tuhan, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Tentu saja ketika mereka tidak melakukan kehendak Tuhan, mereka menutup kemungkinan baik terjadi dalam hidup mereka. Ketika mereka mau melakukan firman Tuhan, mereka sementara membuka kesempatan untuk menikmati begitu banyak berkat yang dijanjikan Tuhan, yang disampaikan oleh Musa sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Pada ayat 14 dalam Keluaran Kitab Ulangan pasal 28 ayat 14, kita menemukan di sana sebagai ayat penutup dari bacaan firman Tuhan ini adalah, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi seluruh bagian firman Tuhan yang kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 13 dikunci pada ayat 14, yaitu bahwa yang Tuhan kehendaki di sini adalah orang Israel hanya memiliki satu Allah, Allah yang esa. Dan kita bisa menemukan itu ditegaskan dalam Keluaran 20 ayat 3 dan 4. Keluaran 20 ayat 3 dan 4 berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Di bagian ayat 14 ini, Tuhan mau supaya orang Israel sebagai umat pilihannya atau umat yang kudus yang dipilih, dikhususkan oleh Tuhan dari segala bangsa-bangsa, mereka hanya memiliki satu Allah yang esa, mereka tidak mencari Allah lain. Jadi Allah Israel itu cukup itu saja dan tidak boleh tergantikan. Dan fokus penyembahan mereka, puji-pujian mereka, pengagungan dan penghormatan mereka hanya pada Allah, di dalam Allah Israel, Allah yang memilih mereka. Di luar itu mereka telah menyembah ilah-ilah lain. Dan itu masuk dalam hukum Taurat, dan Allah adalah Allah yang cemburu, yang menginginkan supaya hanya Allah Israel saja yang dipuji oleh umat yang dikasihinya. Jadi maksud firman Tuhan yang kita baca dari awal, dari Ulangan 28 ini adalah mau menekankan supaya orang Israel itu hanya menyembah Tuhan. Ketika mereka menyembah Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan mereka, maka mereka akan mendengarkan suara Tuhan dan kemudian melakukannya dengan setia, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka berkat itu akan mereka terima. Dan ketika mereka meninggalkan Tuhan atau mereka memiliki ilah-ilah yang lain, otomatis mereka tidak menginginkan berkat teralami dalam hidup mereka. Mengapa? Karena berkat itu datangnya daripada Tuhan. Ketika mereka meninggalkan Tuhan atau mereka mencari Allah-Allah yang lain, maka mereka telah kehilangan berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Pesan firman Tuhan ini bagi kita adalah bahwa kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dituntut Tuhan untuk selalu setia, taat kepada firman-Nya. Ketika kita mau taat dan setia kepada Tuhan, sama artinya kita akan mengalami berkat-berkat daripada Tuhan.
Tetapi ketika kita meninggalkan Tuhan dan mencari ilah-ilah yang lain, itu sama saja dengan kita sementara menolak berkat-berkat yang akan diberikan oleh Tuhan. Tuhan mau kesetiaan kepada Tuhan itu terjaga. Kita hanya berfokus pada menyembah, mengagungkan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Sering kita berpikir bahwa menyembah Allah lain atau ilah selain Tuhan itu adalah selalu berwujud dalam wujud patung atau pohon yang besar atau bangunan yang kuno. Kita selalu menganggap bahwa menyembah ilah adalah seperti itu. Padahal penyembahan kepada ilah lain itu tak selalu harus berwujud. Tak selalu harus berwujud seperti patung, pohon-pohon besar, atau kuburan, atau tempat-tempat yang kita anggap itu keramat. Ilah lain itu adalah yang membuat kita berpusat pada, memusatkan arah hidup kita kepada sesuatu yang bukan Allah. Contohnya adalah harta. Kita memperilah harta. Caranya adalah kita menjadikan harta itu sebagai ilah atau Allah lain. Kita mengejar harta, mencari harta seumur hidup, dan mengabaikan persekutuan hidup dengan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa harta kekayaan itu adalah berasal daripada Tuhan. Kita berusaha mengejar harta sampai kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak puas padahal kita sudah memiliki banyak. Yang berikutnya adalah tentang status sosial. Kita menilai segala sesuatu dari status sosial. Status sosial atau derajat hidup yang tinggi. Dan kita mencari, mengejar itu supaya kita dihormati dan kita dihargai. Jika kita belum mendapatkan status sosial dalam masyarakat, kehidupan yang ada dalam strata yang tinggi, maka kita belum merasa puas tentang sebuah kehidupan. Itu adalah contoh kedua tentang ilah, yaitu kita memperilah status sosial. Kemudian disebutkan bahwa apa yang kita nilai paling berharga dalam hidup itu mungkin menjadi ilah kita. Contohnya begini, apa yang membuat kita bahagia? Apa yang membuat kita bergembira? Apa yang membuat kita takut mengalami kehilangan? Misalnya kita kehilangan kekayaan, kehilangan keluarga, atau yang membuat bahagia kita adalah jabatan, kedudukan. Apa yang kita nilai paling berharga dalam hidup kita, sehingga kita berpusat pada apa yang kita pandang paling berharga, tanpa kita sadari kita sudah memperilah itu. Yang Tuhan mau dalam firman ini adalah kita harus menjadikan Tuhan paling penting, paling utama di dalam hidup kita. Jika ada hal yang paling utama, paling penting, paling bernilai selain Tuhan dalam hidup kita, maka pada saat itu kita telah memperilah. Memperilah sesuatu yang kita pandang bernilai berharga di hidup kita. Kita pikir ini biasa saja, tetapi bagi Tuhan itu sudah menjadi tidak biasa. Karena kita sudah menempatkan Tuhan pada posisi yang kedua, kita sudah menempatkan Tuhan pada urutan yang kedua. Padahal ketika kita mengalami kehidupan, ketika kita mengalami berkat, tanpa kita sadari itu adalah pemberian Tuhan. Contohnya, kita tidak bisa memberi keselamatan dengan uang. Keselamatan yang kita punya hanyalah diberikan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jika kita pandang Tuhan Yesus itu sebagai sesuatu yang berharga, maka kita akan mengikuti cara hidupnya, gaya hidupnya, firman, kebenaran yang dia punya.
Maka tanpa kita sadari kita telah mengagungkan, kita telah memuliakan Tuhan di dalam hidup kita karena kita memandang keselamatan itu penting bagi kita, maka kita menghargainya dengan memberikan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Itu adalah rasa syukur kita dan penghargaan kita dan kita memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Maka tanpa kita sadari kita sementara membuka pintu-pintu berkat untuk masuk di dalam kehidupan kita. Jika kita menginginkan berkat daripada Tuhan, kita tidak harus mengutamakan untuk berfokus kepada mencari berkat. Mencari berkat daripada Tuhan siang dan malam, sehingga kita memperkaya hidup kita dengan cara-cara yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Bekerja banting tulang mati-matian sampai kita sudah lupa persekutuan hidup kita dengan Tuhan. Membangun keintiman hidup dengan Tuhan. Kalau kita mau mencari berkat Tuhan, kita menginginkan berkat Tuhan teralami dalam hidup kita, kita tidak harus memfokuskan seantero hidup kita, waktu kita terbuang untuk mencari berkat Tuhan. Bapak Ibu, yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah mencari Tuhan, bukan mencari berkat Tuhan. Sebab dengan mencari Tuhan, kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Jika kita mencari berkat Tuhan, kita tidak mencari sumber berkat, maka kita mendapatkan berkat tetapi tidak mengalami kehidupan di dalam Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, otomatis kita membuka kesempatan pada diri kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh melakukan firman dan kehendak-Nya itu akan memberi kita kebahagiaan, kesukacitaan dalam menjalani kehidupan. Kalau kita mencari Tuhan, kita tidak pernah akan mengalami kerugian. Mencari Tuhan sama artinya dengan kita mendapatkan segala sesuatu. Karena Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang baik buat hidup kita. Tuhan adalah sumber berkat. Kita mencari Tuhan sama juga dengan kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Maka yang menjadi utama dalam hidup ini adalah bagaimana kita meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Fokus hidup kita adalah berjalan sungguh-sungguh dalam Tuhan, melakukan dengan setia segala perintah, ketetapan, dan kehendak-Nya. Maka dengan cara itu kita menikmati kehidupan dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain tentang kehidupan kerohanian yang ada di dalam diri kita. Sehingga kehidupan kita akan sangat bermakna, akan sangat berarti, baik buat diri kita maupun jadi berkat bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan ini akan menuntun kita menjadi orang-orang yang hidup benar, takut akan Tuhan sepanjang hidup kita, dan kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengajar kepada kami untuk menghargai Tuhan, meninggikan Tuhan, menikmati Tuhan di dalam hidup kami, sehingga ketika kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup taat dan benar, maka kami boleh menikmati janji-janji berkat daripada Tuhan. Dan kehidupan kami boleh memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Amin.